itu Bani Adam. Kata Allah kepada malaikatul maut, cabut nyawa. Wahai malaikatul maut, apakah kamu sekalipun tidak pernah menangis ketika engkau mencabut roh anak manusia? Biasanya kalau ada orang meninggal itu keluarganya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya yang menangis. Kali ini Allah tanyakan sama malaikatul maut. Malaikatul maut, apakah kamu tidak pernah menangis ketika engkau mencabut roh anak manusia? Apa kata malaikatul maut? Ya Rabb, bakaitu marratan wa dhahiktu marratan wa fusyaqtu marratan. Kata malaikat, sekali saya dibuat menangis ketika mencabut roh anak manusia. Sekali aku dibuat tertawa, dan sekali aku dibuat ketawa. Ini panjang, saya tidak ceritakan semuanya. Salah satunya Allah lebih jauh berkata, lebih adhakaka. Apa yang membuat engkau tertawa ketika engkau mencabut roh? Kata malakul maut, ya Rabb, indama amartani biqabdi ruhi rajul, ketika engkau meminta aku untuk mencabut roh seseorang, wajadtuhu inda sadiqil akhdiyah, aku dapati orang itu tengah berdialog dengan tukang sepatu. Kalau dulu orang pengen punya sepatu, datang ke tukang sepatu, diukur kakinya, dia pesan pengen model sepatu bagaimana. Kata malakul maut, ketika engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa seseorang, kudapati dia tengah berdialog dengan tukang sepatu. Apa katanya? Ya sani al-ikhdiyah, akilli fi sul'il khida hay al-bisahu sana. Buatkan aku sepatu yang paling indah agar aku bisa pakai setahun yang akan datang. Malaikat tertawa. Saya mau tanya, kira-kira sepatunya udah dibikinin belum? Belum. Malaikat tertawa, malaikat tersenyum. Qabattu ruhahu, aku cabut nyawanya sementara sepatunya aja belum ada. Itu artinya apa? Kita nggak tahu ajal kapan datang menjemput kita semuanya. Tatkala kita beranjak tidur aja, itu nyawa kita itu di genggaman Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ketika kita lagi tidur, nyawa kita di genggaman Allah. Ada kemungkinan juga fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, digenggam sama Allah, terus digenggam. Dia tidak biarkan kembali menyatu dengan jasadnya lagi. Tapi ada wa yursilu al-ukhra, dilepas oleh Allah untuk kembali lagi ke jasadnya. Maka Nabi selalu menyuruh kita, idza awaitum ila firasyikum fatawaddau wudu'akum lis-shalah. Kalau kalian di malam hari beranjak ke tempat tidur kalian, berwudulah layaknya kalian akan menunaikan ibadah salat. Apa rahasianya? Innakum in kuntum min tilkal lailah mutum antum alal fitrah. Kalau malam hari itu ajal datang menjemputmu, kamu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Masyaallah muslimin, kita nggak tahu ajal kapan datang menjemput. Ayo manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita sudah memasuki al-thulusul akhir. Dulu Rasul yajtahid fi thulusil akhir. Idza dakhala al-ashr al-awakhir yajtahid ma la yajtahidu fi ghairi. Dia lebih bersemangat. Dia i'tikaf. Wasadda bi'dahu, dia kencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malam-malam. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarga. Karena di malam 10 terakhir itu ada malam yang sangat istimewa, malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Ayo cari keistimewaan Ramadan ini. Masyaallah muslimin, stop kezaliman, stop dosa. Jadikan ini kesempatan bagi kita semuanya untuk terus mendulang pahala. Kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayoma waladatuhum, layaknya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Stop dosa, stop maksiat. Masyaallah muslimin. Di dalam buku Nuzhatul Majalis itu ada cerita cukup menarik. Yu'ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi 'abdin yaumal qiyamah wal malaikatu yadribuna. Di hari kiamat Nabi Muhammad didatangkan seorang hamba Allah. Tapi hamba ini dipukulin sama malaikat-malaikat. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allaqa hadzal 'abd
bi Rasulillah. Dia bertelekat, dia pegang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan dia meminta syafaat sama Rasulullah, meminta pertolongan. Nabi tanya sama malaikat-malaikat yang memukuli, "Ayuhal malaikah, madzan hadzal abad?" Apa sih dosa hamba Allah yang satu ini, umatku ini, kok kalian pukuli? Kata malaikat-malaikat, "Ya Muhammad, innahu adraka Ramadan walakinahu asafi." Ya Muhammad, dia dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan, tapi justru bukan dimanfaatkan Ramadannya, dia terus bermaksiat di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kira-kira ada enggak saudara kita yang mengaku muslim mukmin saat ini sudah tidak puasa? Banyak yang sudah tidak melakukan puasa Ramadan, padahal dia ngakunya saudara kita muslim mukmin. Ketemu Ramadan, dia bukan justru memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, walakinnahu asarafa. Tapi Nabi Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasih sama orang mukmin. Melihat hamba Allah, umatnya dipukul, angkat tangannya. Yuridu an yushaffi'a fi, dia pengen memberikan syafaat sama hamba Allah yang satu ini yang sedang dipukuli oleh malaikat-malaikat. Langsung dicegah sama malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, inna hadzal abda kana khasmu wa Ramadan. Jangan ya Muhammad, karena orang ini memusuhi Ramadan. Dia menjadikan Ramadan sebagai musuhnya. Dia tidak sambut gembira Ramadannya. Malah dia tidak berpuasa. Kalau ada non-muslim tidak berpuasa, kita tegur dia. Bukan kita yang toleran sama orang yang tidak berpuasa, tapi hendaknya mereka yang toleran sama kita yang mayoritas muslim sedang berpuasa. Tapi kan ini yang ironis kan justru saudara-saudara kita sendiri yang muslim. Dari mana kita tahu? Lihat itu namanya orang-orang yang tidak puasa itu. Namanya nama-nama muslim semuanya, si Daud, si Yusuf, si Zulkifli. Itu nama-nama orang muslim semuanya. Ya Allah. Lewat saya pagi-pagi itu ada Alfamart, lapangan parkirnya luas. Ngeriung dia, ngopi, ngerokok. Berani dia melecehkan Allah. Nabi Muhammad semula ingin memberikan syafaat sama itu, tapi dicegah sama malaikat. Inna hadzal abda kana khasmu Ramadan. Dia memusuhi Ramadan ya Muhammad. Nabi Muhammad lepas tangan. Apa kata Nabi? Ana bari mimman khasmu Ramadan. Saya berlepas tangan sama orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai musuhnya. Ayo manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Stop kezaliman. Ayo kembali ke pangkuan Allah, bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau siang, kalau malam Allah selalu membentangkan kedua tangannya. Yang sutu yadai, kalau malam dia bentangkan kedua tangannya. Untuk apa? Liyatuba ilaihi musibun nahar. Agar orang-orang yang di siang hari melakukan salah dan dosa segera bertobat. Begitu sebaliknya, kalau di siang hari pun Allah bentangkan, yang sutu yadai, ayo. Mana hamba-hambaku yang tadi malam bermaksiat, liyatuba ilaihi musibul lail. Karena ada orang-orang yang memang bermaksiatnya itu di malam hari, dan ada orang-orang yang bermaksiatnya di siang hari. Tontonan itu dugem, diskotik rata-rata malam hari. Jablay pada keluar itu malam hari itu semuanya. Tapi ada orang yang melakukan maksiatnya itu di siang hari. Tukang-tukang dagang gitu. Pekerja yang korupsi, yang macam-macam menggelapkan uang rakyat. Tapi Allah Rahman Rahim. Liyatuba ilaihi musibul lail, liyatuba ilaihi musibun nahar. Ayo kembali ke pangkuan Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan at-taubatu ismun yashmalu sittata asya. Kalau mau taubat kata Imam Ali syaratnya ada 6. Yang pertama di antaranya kata Imam Ali, an-nadam 'alal madi minal khotoya. Dia sesali dosa-dosanya yang lalu. Dia tangisi dosa-dosanya. Dia kubur dosa-dosanya, dia sesali dosanya. Ini ada orang ngaku bertobat, saya tobat udah. Tapi selalu dia ngomongin maksiat yang dulu dia pernah lakukan. Udah tobat dulu sih, gue lagi muda katanya. Diskotik mana yang belum gue datangi? Tempat perjudian mana yang gue belum sambangi?
Lokalisasi prostitusi mana yang belum kamu datangi? Ngomongnya begitu. Itu bukan orang yang tobat. Kalau orang yang tobat dia sesali, dia tangisi. Yang kedua, kata Imam Ali, orang yang bertobat itu ta'widul faraid al-matrukah. Dia ganti kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Mungkin dulu lagi muda orang saling gak sembahyang. Begitu dia bertobat sama Allah, dia ganti itu. Dia qadha sembahyang-sembahyang. Ada istilah qadha sholat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu qadha sholat. Maka dulu ada muridnya Allah yarham Alim Syafi'i Al-Dami. Ramadan malamnya itu dia gak tarawih. Ngapain? Dia qadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Sholli fardhu isya arba'a raka'atin qadha'an. Sholli fardhu subhi raka'ataini qadha'an. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin qadha'an. Karena dainullah haqqu min an yuqda. Hutang sama Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Dia enggak menunaikan ibadah fardu karena di dalam mazhab Imam Syafi'i ada kaul yang mengatakan kalau masih punya kewajiban jangan melakukan yang sunnah-sunnah. Maka orang yang bertaubat ta'widul faraid al-matrukah, dia ganti kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Meskipun ada mazhab Imam Malik sudah umur saja, jangan ulangi lagi. Ini kalau kita mau lebih selamat bermadhabkan Imam Syafi'i, ganti sholat-sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Ta'widul faraid al-matrukah. Yang selanjutnya adalah tashihul khotoya al-murtakabah, tashihul madhalim al-murtakabah. Perbaiki kezaliman yang pernah kita lakukan. Nggak cukup kita minta maaf ya. Saya pernah melakukan salah dan dosa. Ngepesin motor orang lalu minta maaf ya, saya yang ngepesin. Nggak cukup. Ini kan belum lama ada penyelenggara pemilu, itu kesalahan kami katanya. Kesalahannya merata di mana-mana. Dia nggak cukup ada partai yang mungkin digelembungkan suaranya, ada partai yang mungkin direduksi suaranya. Kembalikan seperti porsi semula. Tashihul madzalim al-murtakabah, dibenarkan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Yang selanjutnya kata Imam Ali, orang yang bertobat adalah tadzuqu mararatat ta'ah kama zukta anta halawatal ma'siyah. Kemudian yang terakhir adalah al-buka badalan minad dhahkah allati kunta biha. Artinya rasakan kepahitannya orang melakukan ketaatan persis seperti kamu dulu mereguk manisnya kemaksiatan. Menangis sebagai pengganti dari tertawamu ketika dulu kamu terbenam dalam dosa dan salah. Maka ada hadis Nabi yang punya huffatil jannatu bil makari wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi memang dengan hal-hal yang berat buat kita. Orang kalau bertobat, dia orang tertidur dia bangun. Orang di luar Ramadan gak puasa, dia puasa. Orang mungkin asyik main handphone, dia justru malah tadarus Al-Quran. Itu berat. Orang yang bermaksiat lalu bertobat, maka dia harus merasakan pahit getirnya melakukan ketaatan persis seperti dulu dia mereguk manisnya maksiat. Dia menangis sebagai pengganti dari dulu dia tertawa ketika dia bermaksiat. Saya mau tanya, kira-kira ada orang lagi maksiat nangis nggak? Lagi maksiat ada nggak yang nangis? Lagi joget, lagi dugem, nangis dia. Meleber aja air matanya ada? Nggak ada. Ngapa lu nangis? Gua takut dosa. Nggak ada. Orang sedang bermaksiat asik aja dia. Maka ganti tawamu dengan tangisan. Ada dua tetesan yang begitu bernilai tinggi di mata Allah, bisa memadamkan gejolak api neraka. Qatratu damin fi sabilillah wa qatratu damin min khasyatillah. Tetesan darah orang yang berjuang di jalan Allah, dan tetesan air mata orang yang menangis karena takut sama Allah. Ayo, malam-malam seperti ini 10 hari belakang bangun, tumpahkan air mata kalian. Sesali dosa-dosa kita semuanya. Kembali kita ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terus terbelenggu dengan salah dan dosanya, dia tidak akan pernah merasakan halawatul iman, halawatul ibadah, halawatul qiyamil lail, halawat
manisnya ibadah, manisnya qiyamul lail, manisnya membaca Al-Quran. Kalau dia terus terbenam dalam dosa-dosa, yang ada ad-dojar, kegelisahan dalam dirinya. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini waliyun min awliyaillah, didatangi oleh seseorang. Kunyahnya, julukannya Imam Hasan Basri adalah Abu Sa'id. Orang ini nanya sama Abu Sa'id, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya Imam, ya Abu Sa'id, kuntu abitu mu'afan wa ana uhibbu qiyamal lail wa uiddu ruhuri ila aku." Dia ngomong begitu sama Al-Imam Abu Sa'id, kunyahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Di malam hari saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya pengen qiyamul lail. Sudah saya persiapkan segala sesuatunya untuk bersuci. Kalau sekarang kita tinggal putar keran. Kalau dulu enggak, orang kalau mau malam bangun itu dia siapkan air wudunya. Rasul itu kalau bangun malam yang menyiapkan al-wudu, air wudunya itu sahabat Anas bin Malik. Udah aku siapkan itu semuanya, aku sehat, aku pengen qiyamul lail. Pertanyaannya, orang ini bilang fama balila aku, tapi kenapa kok saya nggak bisa qiyamul lail wahai imam? Apa jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri? Dzunubuka qayyadatka. Kamu terbelenggu dengan dosa-dosa kamu. Kamu diikat pada dosa-dosa kamu. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh adalah qiyamul lail. Maka jangan pernah ngaku soleh kalau kita nggak pernah melakukan qiyamul lail. Al-Imam An-Nawawi nggak pernah berhenti, tapi suatu malam dia nggak bisa qiyamul lail. Apa kata Imam An-Nawawi? Begitu siang langsung dia berkomentar, "Ma kuntu maratan qiyamal lail wa dzalika min dzanbin an-nabtu." Aku suatu hari tidak bisa melakukan qiyamul lail, bukan lantaran apa, lantaran dosa yang aku lakukan. Ramadan ini momentum terbaik buat kita semuanya untuk kembali ke pangkuan Allah, bertobat. Apalagi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Cari malam yang nilainya itu lebih mulia dari 1000 bulan. Cuma jadi masalah ini, karena Muhammadiyah itu perawihan apa, Muhammadiyah puasanya duluan, sementara versi Departemen Agama belakangan. Kalau tadi malam versi Departemen Agama itu malam 21, sementara Muhammadiyah itu malam 22. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Nah, mana dong Ustaz yang benar? Kalau mau selamat udah 10 hari terakhir jangan pernah berhenti. Ikut terus tarawih, tambah dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan tasbih, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran. Ketemu insyaallah malam Lailatul Qadar. Tapi memang manusia itu kata Nabi, likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatlah. Orang itu ada masa-masa dia begitu bersemangat, tapi di balik itu kata Nabi ada masa-masa dia begitu kendur. Maka Nabi lebih jauh mengkerucutkan. Kalau nggak bisa kata Nabi, kalau Nabi kan ana ahsyakum, saya orang yang paling khusyuk di antara kalian. Lalu Nabi memberikan keringanan, taharau lailatul qadri fi layalil autar, di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada ulama sekaliber Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia bikin kaidah. Apa kaidahnya? Tu'lamu lailatul qadri min awwali yaumin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui kapan kita memulainya puasa. Masih ingat nggak kemarin kita mulai puasanya hari apa? Hari Selasa. Iya. Kalau orang Muhammadiyah yang puasanya hari Senin, kata Al-Imam Al-Ghazali, in kana awwaluhu yaumal itsnaini, kalau awal Ramadannya hari Senin atau mulai tarawihnya malam Senin, maka malam Lailatul Qadarnya Lailatul Ihda wa Ishrin, malam 21. Sudah lewat. Kalau versi orang-orang Muhammadiyah. Tapi kalau versi Departemen Agama kita lihat di sini apa kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita malam Selasa, kata beliau, in kana awwaluhu yaumats tsulasa awil jumu'ah. Kalau awal Ramadannya malam Selasa atau hari Selasa atau malam Jumat,
Maka malam Lailatul Qadarnya Lailatul Sab'in wa Isyarin, malam 27. Malam 27 besok malam apa? Malam Ahad. Sabtu malam Ahad itu malam 27. Saya pernah di Dual Arabia, saya pernah di Syria, saya pernah di Mesir. Itu kalau udah malam 27, subhanallah, masjid-masjidnya itu ramai. Seakan mereka yakin sekali bahwa Lailatul Qadar adanya itu malam 27. Kalau memang ada ulama sekaliber Abdullah ibnu Abbas, ini ahli tafsir di zamannya Rasulullah, dia mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 29. Bagaimana, dari mana rumusannya? Kata beliau, baca dong Al-Quran surat Al-Qadar. Kamu akan menemukan kalimat Lailatul Qadar. Inna anzalahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. 3 kali disebut. Kita hitung hurufnya. Lailatul lam ya lam ta marbutah 4, al qadar alif lam qaf dal ra 5. 4 tambah 5 9. 9 dikali 3 27. Ini kaidah Lailatul Qadar menurut Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di zamannya Rasul. Maka di Dual Arabia banyak yang yakin benar malam Lailatul Qadar itu malam 27. Antum kalau mengikuti Bathun Mubasyir, siaran langsung dari Saudi Arabia, dari Makkah Al-Mukarramah, dari Madinah Al-Munawwarah, itu malam 27 itu, subhanallah. Ayo jangan lewatkan. Kalau mau ketemu si selamatnya, ayo malam-malam ini terus saja kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan selepas Ramadan dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Bukankah Rasul yang bersabda, "Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shamahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh." Yang puasanya, qiyamul lailnya penuh dengan keimanan, berharap pahala, dia akan digugurkan dosa-dosanya yang lalu. Dia keluar dari Ramadan layaknya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Maka rahimah anfu rajul, kata Rasulullah, rahimah anfu rajul, celaka orang dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, nanti Ramadan selesai tuman salah walam yufal, kata Rasul, celaka orang yang dikasih kesempatan masuk bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, Ramadan berakhir, Ramadan selesai, dia belum lagi memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang bijak selalu mengatakan, "Alaysa minal khusran an tamurral ayyamu wal layali fi Ramadan bila naf'in bila hikmatin wa bila thawab wa a'maluna tuhasab." Bukankah sebuah kerugian besar kalau malam-malam kita berlalu, siang-siang kita berlalu di Ramadan tanpa hikmah, tanpa pahala, sementara umur kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di Ramadan 1445 Hijriah. Ayo tetap istiqomah, gapai hikmah-hikmah tersebut. Mudah-mudahan selesai Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Keluar dari Ramadan layaknya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Nastaghfirukum. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.